Mentalitas langit yang tidak masuk akal. Nah, kenapa pemuda ini nggak guncang jiwa meski dihancurkan dunia, teman-teman? Teman-teman, ini adalah anomali psikologi yang mengguncang logika. Secara medis dan psikologis, Nabi Yusuf alaihissalam itu seharusnya mengalami gangguan jiwa. Jika kita ngebedah riwayat hidupnya, ini menggunakan kacamata psikologi modern. Beliau adalah kandidat manusia dengan gangguan jiwa seharusnya, gitu ya. Atau minimal tumbuh menjadi pendendam yang berhati dingin. Tapi skenario ini tidak terjadi pada diri beliau, Pak Ibu. Nah, bayangin skenario ini terjadi dalam diri kita, ya. Kita dikhianati oleh keluarga kita sendiri, dibuang ke dalam lubang gelap tanpa dosa, dijual seharga barang murah kepada orang asing, dan difitnah justru saat menjaga kesucian diri. Lalu dijeblosin juga ke penjara, di bawah tanah yang lembab bertahun-tahun. Jika satu aja dari rentetan kejadian ini di atas menimpa diri kita hari ini, psikis kita pasti remuk redam. Kita akan meraung sama langit. Kenapa saya? Kenapa kok kayak gini? Kita bisa jadi akan nyalahin takdir. Kita bisa jadi akan frustasi. Kita bisa jadi akan merasa bahwa Allah tuh nggak adil. Tapi anehnya, Yusuf alaihissalam tidak seperti itu, teman-teman. Jiwanya tidak retak sedikit pun. Hatinya tidak rapuh dan emosinya stabil. Nggak ada dendam, nggak ada trauma, dan nggak ada depresi. Padahal badai yang menghantamnya datang dari segala arah mata angin. Nah, gimana bisa seseorang melewati seperti neraka dunia bertubi-tubi namun keluar dengan senyuman tulus dan hati yang utuh? Apa sih rahasia yang beliau pegang? Apa yang beliau genggam hingga dinding penjara dan dinginnya sumur itu tidak mampu membekukan keimanan beliau? Rahasia inilah yang akan mengubah cara Anda memandang rezeki, memandang setiap penundaan rezeki, setiap kegagalan, dan setiap rindu ke Baitullah yang belum juga terwujud. Bagian pertama, mari kita selami lebih dalam, teman-teman. Jangan hanya membaca permukaannya. Posisikan diri Anda di sandalnya Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangin rasa sakitnya dihianatin, bukan oleh musuh, tapi oleh kakak kandung. Orang-orang yang seharusnya melindungi Anda, justru yang melempar Anda ke dasar sumur. Di dasar sumur itulah sendirian, gelap, dan tanpa kepastian hidup atau mati. Hati siapa yang gak hancur lembur kalau kayak gitu, teman-teman? Belum kering air mata di sumur, Bapak Ibu diangkat, teman-teman diangkat. Bukan untuk selamatin, tapi untuk dijual jadi budak. Bayangin kayak gitu ya. Manusia merdeka, putra seorang nabi yang mulia, Nabi Yakub alaihissalam, tiba-tiba ditawar-tawar di pasar budak dengan harga yang receh. Harga diri pasti dicabut paksa. Lalu di istana, saat mencoba menjadi hamba yang taat, menjaga kehormatan diri, justru dituduh melakukan hal yang keji. Fitnah itu memang kejam. Ia membunuh karakter Anda tanpa menyentuh fisik Anda. Dan puncaknya, penjara. Bukan sehari dua hari.